Wa ikhwani, pada para hadirin, para ikhwan, juga akhwat, dan pada guru saya Ustadz Afifi, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk saling menasihati, dan pada kesempatan kali ini kita fokuskan nasihat kita kepada para pemuda, para remaja ya. Para remaja yang kita tahu bahwasanya masa muda adalah masa produktif, adalah masa keemasan seseorang dalam kehidupannya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an disebut tentang pemuda ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang para Ashabul Kahfi, maka Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah para pemuda, fityah yaitu para pemuda, amanu bi rabbihim yang mereka beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Di mana sekelompok pemuda tersebut yang berjumlah 7 orang, mereka tegar, kokoh, beriman di tengah-tengah satu negeri yang seluruhnya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat mereka tegar? Ya, tentu banyak faktor yang membuat mereka tegar. Namun di antaranya karena mereka anak-anak muda. Anak muda tegar, kuat ya. Menghadapi cobaan-cobaan ya. Sehingga Allah sebutkan mereka adalah anak-anak muda. Oleh karena Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan demikian anak muda yang berperan dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga anak-anak muda. Rata-rata anak muda ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang lebih muda 2 tahun daripada Nabi, masih muda. Nabi diangkat menjadi seorang rasul berusia 40. Kemudian diikuti oleh anak-anak muda ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Utsman, Abdurrahman bin Auf, semuanya anak-anak muda. Ya. Kemudian mereka giat dalam berdakwah. Abu Bakar sendiri beriman melalui tangannya banyak ya. Di antaranya Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya, Talha bin Ubaidillah ya. Beriman melalui tangan Abu Bakar, yang Abu Bakar giat berdakwah ya. Sehingga masa muda adalah masa-masa keemasan, masa-masa pergerakan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sikap kaum Nabi Ibrahim yang protes kepada Nabi Ibrahim. Ya. Ketika mereka mendapati patung-patung mereka telah dihancurkan, mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang melakukan ini semua terhadap Tuhan-Tuhan kita kok dihancurkan? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang nyebut Tuhan-Tuhan kita. Namanya Ibrahim. Ibrahim masih muda ketika itu, masih remaja. Masih remaja dan dia tegak berdakwah. Dan sama, menakjubkan, dia lebih menakjubkan lagi daripada Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi bertujuh, Ibrahim sendirian tegar di atas tauhid. Dan lawannya adalah satu negara semuanya tidak bertauhid, semuanya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tegar. Tentunya sekali lagi saya katakan banyak faktor yang membuat dia tegar, di antaranya tentunya iman yang Allah tanamkan dalam hatinya. Namun di antara faktor adalah dia muda. Dia muda. Dan anak muda kuat, tegar menghadapi ujian dan rintangan ya. Jadi Allah sebutkan, ya, sebagian ulama juga menyebutkan tentang firman Allah, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi." Ya. Ada yang menafsirkan bahwasanya tidaklah beriman kepada Musa kecuali dzurriyyah min qaumi, itu anak muda dari kaumnya ya. Ala khaufin min fir'auna wa mala'ihi. Yaitu yang beriman kepada Musa juga anak muda. Intinya Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana aktivitas anak muda dalam dakwah ya, yang dakwah mereka akhirnya merubah kondisi ya, seperti Ibrahim alaihissalam tegar dalam dakwahnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya masa muda adalah masa keemasan. Namun di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya masa muda adalah masa yang ujian besar
Masa muda lah masa seorang diuji dan ujian besar berat di masa muda. Siapa yang bisa lolos ujian di masa tersebut, insya Allah dia akan menjadi mudah di masa ke depannya. Tapi siapa yang tidak lolos di masa muda, bisa jadi dia akan semakin parah. Contoh ujian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam muda, ya. Ya. Falamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika dia telah mencapai asyuddahu, yaitu masa dewasanya, ya. Masa mudanya, ya. Atainahu hukman wa ilman. Kami berikan kepada dia hukum dan ilmu. Setelah itu Allah sebutkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam digoda. Kapan digoda? Ketika dia masih muda. Digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita yang konon namanya Zulaikha, dalam tempat yang tertutup, ya, tidak ada yang melihat, dengan faktor-faktor penggoda yang luar biasa, sampai Ibnu Qayyim menyebutkan sekitar ada 10 faktor penggoda, ya, yang mungkin kalau dihadapkan kepada kita satu faktor saja bisa membuat kita KO. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tegar, ya, dia seorang pemuda, dan godaan kepada pemuda terutama fitnah syahwat sangat besar, ya, sangat besar. Ini tentang kisah-kisah pemuda dalam Al-Quran. Tentunya masih ada kisah-kisah ini yang sedang hadir di benak saya, ya. Demikian dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyebut tentang masa muda, tentang masa muda. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Yang 7 golongan tersebut semuanya orang-orang hebat. Semuanya orang-orang hebat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy Allah, ya, pada hari ketika matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, dan tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu 7 golongan tersebut. Yang pertama imam yang adil, yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga 2 lelaki yang mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian yang keempat, orang yang hatinya selalu rindu untuk ke masjid. Yang kelima, seorang yang diuji dengan godaan rayuan seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, seorang yang berinfak kemudian dia sembunyikan infaknya, tidak dia ceritakan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang duduk sendirian kemudian dia ingat Allah, dia pun menangis. Ini 7 orang hebat semua. Di antara 7 orang hebat tersebut, Rasulullah sebutkan pada urutan kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia hebat? Karena masa muda adalah masa seorang ingin coba-coba, ingin mencoba maksiat, ingin tahu, ya. Ya ingin coba-coba, namanya masa muda. Kita semua pernah muda, ya, pernah remaja, ingin tahu, ya. Dan mudah terkontaminasi dengan kondisi sekitar, dan mudah untuk tergeret, ya. Melihat komunitas begini ikut-ikutan. Tetapi ternyata, ya, anak muda ini sibuk dengan ibadah kepada Allah. Padahal namanya anak muda, pingin banyak kegiatan, kesana kemari, jalan-jalan, keluyuran, ya, begadang kayak apa kayak, ya, biasa anak muda seperti itu, ya. Tapi ternyata anak muda ini berbeda. Nasya'a fi ibadatillah. Dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis semisal ini, meskipun sanadnya diperselisihkan, dari riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga dalam Musnad Abu Ya'la. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la ya'jabu min syabin." Sungguhnya Allah kagum dengan seorang pemuda, laisat lahu sabwah. Seorang pemuda yang tidak ada kecenderungan kepada kemaksiatan. Artinya anak muda ini bersih, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kagum dengan anak muda seperti ini. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Namun pada saatnya ada Ibnu Lahiyah dan para ulama berselisih tentang Ibnu Lahiyah. Namun dihasankan oleh sebagian ulama, di antaranya Syuaib Al-Arnaud menghasankan hadis ini. Kenapa Allah kagum dengan pemuda ini? Karena pemuda ini ternyata dia tidak nakal sebagaimana yang lainnya. Padahal kita tahu masa muda ini adalah masa-masa yang biasanya orang liar, orang keluyuran sana kemari, ya, ingin bebas, tidak ingin terkekang, ingin tahu. Apalagi zaman sekarang dengan adanya medsos, ingin masuk di komunitas ini, ingin masuk dan ingin ikut nimbrung, ingin banyak yang mau dicoba lah, dan kebanyakan yang mau dicoba tersebut biasanya maksiat.
Tetapi pemuda ini tidak, ya. Dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah kagum dengan orang ini. Kenapa? Karena faktor dia untuk rusak banyak. Tetapi dia tidak rusak. Jadi Allah kagum dengan masa anak muda yang seperti ini ya. Kemudian juga misalnya ya, Nabi SAW menyebutkan bagaimana ya, anak muda ya, harus segera menyelamatkan diri mereka dari fitnah, terutama fitnah wanita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, ya, punya kemampuan, baik secara kemampuan materi atau kemampuan biologis, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih mudahkan untuk menundukkan pandangan. Artinya apa? Namanya pemuda suka ngelirik-ngelirik sana sini. Ya. Makanya Rasulullah kasih solusi. Karena fitnah di luar untuk pemuda sangat besar. Fa innahu aghaddu lil basar, dengan menikah lebih mudah menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan untuk mudah menjaga kemaluan. Ya, namanya anak muda berkhayal sana, berkhayal sini, apalagi tontonan zaman sekarang. Betapa banyak anak muda terperangkap kecanduan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tawarkan solusi yang indah, menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, mudah menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj. Ya, lebih menjaga kemaluan. Fa man lam yastati' fa alaihi bisiyam. Yang tidak mampu maka silakan puasa. Fa innahu lahu wija. Sungguhnya itu lebih menjadi benteng baginya. Para adik-adik sekalian, para remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah tentang penyebutan anak-anak muda dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya banyak sekali, kita tidak sedang menyebut seluruhnya. Namun karena keterbatasan ilmu, apa yang sedang saya pikirkan sekarang saya sampaikan. Intinya menunjukkan syariat perhatian terhadap masa muda. Terutama di zaman sekarang ya, di mana sarana maksiat begitu banyak. Medsos ya, gadget, HP, internet ya. Semua fitnah berada di tangan seorang pemuda. Saya sering sampaikan kalau zaman dahulu orang ingin terfitnah, ingin maksiat harus jalan keluar dari rumahnya, menjauh dari rumahnya. Ya. Kemudian mungkin butuh biaya untuk minum khamr kayak untuk merayu cewek kayak harus keren, harus punya penampilan keren baru cewek tertarik. Intinya harus butuh biaya, butuh keluar dari rumah, butuh. Sekarang enggak, orang maksiat biaya murah, kuota murah. Kemudian dalam rumah ada HP, selesai, dia berselancar dalam lautan kemaksiatan, mudah bagi dia. Tidak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengawasi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kebutuhan kekokohan iman bagi para pemuda di zaman sekarang lebih-lebih lagi dituntut. Kalau kita bilang Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala akan datang suatu masa di mana al-qabid ala al-mutamassik bidini al-qabid ala al-jamrah, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Itu secara umum, apalagi para pemuda, Secara umum ada masa di mana sulit kita menjalankan agama, jadi bahan hinaan, dijadikan bahan ejekan, bahan nyinyir, dibilang aneh, kalau itu berlaku secara umum kaum muslimin, bagaimana lagi dengan seorang pemuda yang tentu lebih berat lagi, lebih membara bara api yang harus dia pegang. Dari sini saya perlu mengingatkan kepada adik-adik sekalian, ini masa muda, masa penentu ke depan antum ya. Banyak orang berubah di masa mudanya. Begitu masa mudanya dia berhasil menentukan jalan jati dirinya, menentukan jalannya, maka dan itu akan berlanjut terus sampai dia meninggal dunia. Kalau orang sudah salah di masa muda, bisa jadi dia berubah kepada kebaikan di kemudian hari. Tapi biasanya dimulai dari masa muda. Ya, kesuksesannya dimulai dari masa muda. Apakah dia sukses jadi orang yang baik atau sukses jadi penjahat, mulai dari masa muda. Mulai dari masa muda. Baik, kita akan sebutkan tentang keistimewaan masa muda. Keistimewaan masa muda. Banyak keistimewaan masa muda ya. Ini adalah masa yang sangat produktif ya. Produktif dan giat ya. Tapi sebelum
sebelum kita lanjut tentang masa muda, pengen tahu kita ini muda atau sudah tua ya. Kita harus tahu masa apa namanya? Tunggu saya hapus dulu ya. Umur ya. Marhalah umur seseorang. Kita ada namanya yang pertama adalah marhalah anak-anak ya. Tufula. Anak-anak dari umur berapa? Dari lahir sampai ya taruhlah 15 tahun atau 14 tahun sebelum dewasa. Kurang lebih 15 tahun atau 14 tahun lah. Anak-anak. Yang kedua adalah masa muda, remaja. Masa muda. Syabab. Jadi umur 15 tahun dewasa sampai umur 40 tahun. Dan yang ketiga tua ya. Al-kuhula itu umur 41 ya tahun sampai 50 tahun. Kemudian yang keempat kakek-kakek ya. Syekhukha itu umur 51 tahun sampai meninggal. Meninggal ya. Meninggal ya bisa saja sampai 60 sampai 70 tahun. Rata-rata meninggal itu kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin sampai 70 tahun kira-kira. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla atau aqalluhum man yajuzu dzalik, hanya sedikit dari mereka yang melampaui 60 sampai 70 tahun. Ya, di sini kita bisa lihat bahwasanya kebanyakan kita sudah masuk pada masa muda ya. Taib ini marhalah umur seseorang. Kita sudah melewati anak-anak, kita sekarang masuk dalam masa muda ya. Dan sebagian kita sudah masuk masa kuhulah, yaitu sudah tua ya, 40 tahun ke atas ya. Sampai umur 50, dan sebagian kita sudah sampai masa syekhukhah, sudah kakek-kakek 51 dan seterusnya. Taib, adapun keistimewaan masa muda, tentu masalahnya memang masa muda memang masalah yang ya ada yang mengatakan relatif ya. Ada yang umur 50 tapi masih merasa muda ya. Ada yang 40 tapi sudah sangat tua ya, tergantung karena fisik, kondisi, semangat bisa merubah diri seorang. Tapi kalau sudah 40 itu sudah hati-hati. Puncak dari masa muda ya. Setelah itu akan turun. Akan rasa penyakit-penyakit mulai muncul, lemah dan macam-macamnya. Tapi di antara keistimewaan masa muda ya adalah dia masa yang paling produktif, masa yang energik, paling energik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah Allah menjadikan setelah lemah menjadi kekuatan, itu masa muda. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu Allah menjadikan setelah kekuatan kemudian kelemahan kembali, kemudian tua. Jadi demikian manusia. Dari lemah, merangkak, kemudian mulai terus sampai puncak kekuatan masa muda. Ya, yang paling energik masa muda. 15 sampai 40 tahun. Setelah itu tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu mulai turun, lemah.
lemas sampai meninggal dunia. Makanya umur penghuni surga, ya umur penghuni surga 33 tahun. Allah pilih 33. Ini masa umur yang paling energik. Aktif sana kemari, gerak sana kemari. Udah 40 ke atas sudah mulai makan diatur, mulai gerakan diatur, safar dikurangi. Ya. Karena apa namanya? Itu masa di puncak apa? Puncak masa muda. Ya, puncak masa muda. Makanya kalau seorang sudah mencapai umur 40, hendaknya dia ngerem dirinya, ya. Evaluasi lagi tentang apa yang telah dia lakukan dan rencana apa yang akan dia lakukan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jika seorang hamba sudah mencapai usia 40 tahun dia berkata, "Ya Rabbku, ilhamkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku." Orang sudah 40 sudah banyak nikmat yang dia rasakan. Ke depan dia harus benar-benar memplanning apa yang harus dia lakukan. Ya. Karena mau apa lagi? Setelah 40 akan mulai turun kekuatannya. Jadi ini adalah masa yang paling energi. Kemudian tadi sudah kita sebutkan juga, melihat dari tabel sebelumnya, masa muda adalah masa yang paling lama. Ya, paling lama berarti apa? Rawan untuk lalai, merasa muda lalai, sana kemari buang-buang umur. Masa yang paling lama. Kalau kita perhatikan, lihat dari 41 sampai dari 15 sampai 40 tahun ya. Sekitar berapa? Sekitar berapa? 25 tahun ya. Sekitar kurang lebih 25 tahun. Ini bisa jadi orang lalai akan masa tersebut ya. Masa tersebut ya. Adapun kakek-kakek masa umur 50 sampai 70 tahun ya. 50 sampai 70 tahun ya sebentar. Orang meninggal 60, 63. Tapi paling panjang adalah masa muda. Oleh karenanya, karena dia adalah masa yang panjang, masa yang paling energik, dia adalah nikmat yang ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah nikmat yang akan ditanya khusus oleh Allah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazala qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Bahwasanya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser yaumul qiyamah, pada hari kiamat, sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umri fima afnah, tentang umurnya kemana dihabiskan. Dan umur adalah nikmat. Dia akan diminta pertanggungjawaban, umurmu kemana kau habiskan. Kemudian an syababihi fima ablah. Ditanya secara khusus an syababihi fima ablah. Masa mudanya kemudian dihabiskan. Kemana dihabiskan? Berarti menunjukkan dia termasuk dari umur, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan khusus tentang waktu tersebut, karena ini adalah waktu yang sangat penting ya. Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa memanfaatkan umur tersebut untuk produktivitas, untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik, dan ini sangat tergantung dengan masa muda ya. Kemudian tadi kita sebutkan, sebenarnya sudah disinggung juga oleh Ustaz Afifi, bahwasanya anak-anak muda sekarang mereka adalah pemimpin di kemudian hari. Anak muda sekarang adalah pemegang kendali di kemudian hari. Kalau sekarang mereka dibimbing dengan ketakwaan, dengan kebenaran, maka tentunya akan berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Taib, inilah ikhwan para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang saya sampaikan tentang keistimewaan masa muda untuk menjadi perhatian kita, bahwa saya ingatkan kepada antum sekalian, antum sekarang di masa keemasan ya. Kalau ingin
benar-benar meraih emas, maka sejak muda semangat menjalani apa yang antum rencanakan. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Bagaimana kita dapati bahwasanya orang-orang berhasil dimulai dengan keseriusan mereka di masa muda. Kita dapati teman-teman kita ya, yang dulu mungkin sama-sama kita ketika masa muda, ada yang berhasil dan tidak berhasil. Kita tahu yang berhasil dia orang yang serius. Di masa muda, sejak muda dia serius. Ya. Saya pernah ketemu seorang, dia cerita tentang seorang syekh. Dia bilang kita dulu bareng-bareng main bareng-bareng. Sekarang sudah jadi syekh, kita masih biasa-biasa aja. Ya satunya karena dulu teman itu serius, dia tidak. Padahal kalau dilihat dari IQ, kemampuan sama mirip-mirip. Bedanya itu serius sehingga dia kemudian melewati marhalah-marhalah yang berat, kemudian berhasil. Yang satu tidak serius ya. Mungkin saja ada yang mengatakan Ustaz ada yang tidak serius kemudian berhasil, tapi ya secara umum tidak demikian. Secara umum ya orang serius sejak masa mudanya, fokus, maka dialah yang berhasil. Ya, baik urusan dunia maupun perkara akhirat ya. Menjadi apapun, maka seorang harus perhatian sejak masa mudanya. Demikian yang kita lihat dalam pengalaman hidup orang-orang yang sejak muda serius, maka mereka menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Adapun kalau di masa muda berleha-leha, bersenang-senang, maka jadilah orang biasa-biasa saja, tidak punya pengaruh, tidak bisa memberi perubahan, hanya jadi pengekor, ya, jadi penjilat, ya, tidak bisa membuat suatu perubahan di kemudian hari, suatu yang berarti bagi bangsa dan negara. Taib, ini semua adalah mukadimah tentang masalah masa remaja. Kita berbicara tentang anak-anak muda, bagaimana di bulan Ramadan inilah saat bagi mereka untuk belajar mengontrol diri mereka. Bulan Ramadan tentunya kita tahu bulan yang banyak menjanjikan. Maka nasihat saya kepada diri saya pribadi juga pada remaja, cobalah di bulan Ramadan ini kita mulai jangan seperti gini terus. Saya harus ada perubahan. Kesempatan bagi saya untuk meletakkan istilah kita titik tolak atau batu pertama untuk merubah kehidupan saya. Dimulai dari bulan Ramadan. Sebagian kita di antara para remaja, sebagian kita ya, mungkin punya kebiasaan maksiat, punya kebiasaan tenggelam dalam kecanduan hal yang tidak baik ya. Maka cobalah mulai di bulan Ramadan dia mulai merubah dirinya. Kesempatan emas. Yang sebagian kita yang mungkin terbiasa memiliki misalnya kebiasaan merokok atau kebiasaan nonton film Korea atau kebiasaan nonton film Hollywood, kebiasaan dengar musik, kebiasaan itu juga kebiasaan maksiat ya, kebiasaan jalan-jalan, kebiasaan buang-buang umur, ya, kebiasaan melakukan hal yang tidak ada manfaatnya, maka saatnya kita merubah di bulan Ramadan. Kenapa? Ketika di bulan Ramadan kita diajari untuk menghargai waktu, ya. Karena setiap detik di bulan Ramadan adalah sangat berarti. Sangat berarti. Nah, kita berusaha bagaimana kita menjadikan waktu-waktu di bulan Ramadan menjadi waktu-waktu yang produktivitas kita latih di bulan Ramadan. Ya. Dengan kita terbiasa menilai umur kita adalah umur yang berharga, seperti menilai bulan Ramadan sebagai bulan yang berharga, setiap detik adalah keemasan, masa keemasan, maka kita akan mudah terlatih menghargai umur kita. Ya, para pemuda banyak yang tidak menghargai umurnya, karena dia merasa dia masih hidup panjang. Apa-apa, ini buang-buang waktu, nggak ada masalah. Ada sebagian salaf, ketika dia lagi sibuk-sibuknya, kemudian ditanya oleh seorang, saya ingin bicara sama kamu. Dia bilang, sebentar, kalau kau bisa tahan matahari, saya mau ngobrol sama kamu. Artinya dia benar-benar menghargai waktu. Dia tidak ingin waktu bergulir, dia tidak dapat faedah dari waktu tersebut. Sehingga dia bilang, kalau kau bisa tahan matahari, saya mau ngobrol. Kalau enggak, enggak usah. Ya, ini bagaimana perhatian terhadap waktu. Di antara contoh orang yang maksudnya di zaman setelah generasi para sahabat yang terkenal sangat peduli sama waktunya adalah Mansur bin Zadan. Tentu banyak para salaf yang perhatian sama waktunya. Tapi ada biografi Mansur bin Zadan rahimahullahu taala, seorang ulama yang dikatakan tentang dalam biografinya, seandainya dikatakan anna malakal maut indal bab, bahwasanya malaikat maut sudah ada di pintu, dia tidak bisa menambah amalnya. Kalau kita bilang ada malaikat maut depan pintu, tentu kita mau baca Quran, mau apa. Dia sudah nggak bisa. Ini Mansur bin Zaid sudah nggak bisa. Kenapa? Saking semua waktunya bermanfaat. Tidak ada waktunya terbuang. Orang yang menghargai umurnya itu orang yang menghargai kesuksesannya, ingin sukses. Ya. Sebagian salaf ada yang kemudian masuk di tempat mandi di hammam, kemudian di luar disuruh anaknya atau muridnya untuk baca supaya dia sambil dengar, mandi sambil dengar. Mandi sambil dengar. Itu sekarang kita bisa lakukan, tinggal putar
tab ceramah kita bisa mandi sambil dengar ya. Misalnya, maksudnya dia memanfaatkan waktu, tidak ada waktu yang terbuang-buang ya. Nah, kita pikir anak muda sekarang menghargai umurnya. Ya, ini memang berat ya. Ini secara teori sih mudah, tapi secara praktek berat. Kenapa? Anak muda merasa umurnya panjang. Ya nggak apa-apalah buang-buang waktu, mau ngalor ngidul, mau ngetan ngulon, ya. Mau kemana-mana bebas karena merasa umurnya panjang masih. Itu kalau udah tua-tua sudah saatnya ke masjid melulu. Tapi kalau anak muda, ya dia merasa umurnya panjang sehingga dia buang-buang umur tidak jadi masalah. Duduk berjam-jam di internet entah apa yang dibaca. Duduk berjam-jam main game, buang-buang umur, nggak ada masalah. Bahkan umur dia masih panjang menurut dia. Nah, ini saya bilang bulan Ramadan kesempatan kita untuk menghargai umur. Oleh karenanya, ketika kita berhasil menghargai waktu di bulan Ramadan, mudah-mudahan ini terbawa dalam kehidupan kita berikutnya. Dalam hal apapun, kita punya target, kita punya menghargai waktu, kita menjadwalkan diri kita. Ya, tidak juga terlalu ketat ya, tidak. Tapi saya juga bukan tipe orang seperti itu. Tapi kita punya target. Orang yang menghargai waktu dia punya target. Menghargai umur dia tahu umur dia tidak panjang. Dia belum tentu. Sekarang dia punya umur, belum tentu kemudian di kemudian hari dia sehat, belum tentu di kemudian hari dia punya duit, belum tentu kemudian hari dia bisa berdakwah lagi. Banyak hal yang buat dia akhirnya harus menyusun kembali umurnya, artinya menyusun kembali waktunya, diplanningkan agar dia bisa maksimal optimal dalam mengisi kehidupannya, Nah, dimulai anak muda dengan menghargai waktu bulan Ramadan. Nah, coba kita bertekad, kita semua, yang tua-tua maupun anak muda, terutama anak muda, bertekad. Saya pingin bulan Ramadan saya tidak bermaksiat. Gimana caranya? Saya pingin bulan Ramadan, saya ingin mengamalkan ibadah yang agung, yang Allah sebut dalam Al-Quran, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman, tundukkan pandangan. Ibadah, tundukkan pandangan ibadah. Saya ingin praktekkan bulan Ramadan. Saya tidak ingin lihat yang haram. Coba, maksudnya kita ini berusaha ya. Karena keinginan kita banyak, pingin lihat ini, pingin dengar ini, pingin colek ini, pingin dicolek orang, pingin komentar, pingin dikomentari orang ya. Anak-anak muda biasa ya, sampai tua pun kadang-kadang seperti itu. Tapi mau saya, ini saatnya kita coba menghargai waktu ya. Latih diri kita menghargai waktu. Kalau tidak nanti kita tidak bisa, kita bisa produktivitas, tetapi tidak akan bisa maksimal, tidak bisa optimal. Kalau kita tidak menghargai waktu, karena untuk produktivitas, untuk memproduksi sesuatu, ya kita butuh waktu untuk bergulirnya pekerjaan kita, bergulirnya kegiatan kita. Dan masa muda akan ditanya khusus oleh Allah, wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya kemana dia habiskan. Nah, ini saya ajak para pemuda. Tentu kalau bicara Ramadan panjang lebar ya, tapi saya ingin bagaimana cara kita berubah. Cara berubah hargai waktu. Saya ingin waktu saya selama bulan Ramadan, saya ingin menjadi orang yang tidak bermaksiat. Gimana caranya? Karena seperti dikatakan oleh sebagian ulama, namanya hari raya adalah hari di mana kamu tidak bermaksiat. Kamu berbahagia, kamu tidak bermaksiat. Lihat hari ini, ada cewek saya lihat nggak? Saya tidak lihat cewek sama sekali. Caranya gimana? Kuota saya sudah habis. Sehingga saya tidak bisa lihat internet. Intinya, coba hari ini saya tidak ingin lihat cewek sama sekali. Gimana caranya? Hari ini saya tidak ingin gibah sama sekali. Hari ini saya tidak telat salat 5 waktu. Ya. Hari ini saya ada baca Quran. Coba jadikan kita punya angan-angan bulan Ramadan. Saya ingin jadi orang satu hari coba. Hari pertama coba saya tidak bermasalah. Coba satu hari dulu. Kalau hari pertama berhasil, insya Allah kedua, ketiga selanjutnya mudah. Hari ini saya tidak mau maksiat. Pokoknya ada tertarik mau ngibah tahan. Pengen lihat drama Korea tahan. Pengen lihat film box office tahan. Hollywood pasti ada cewek terbuka situ. Lihat berita tapi mau beritanya cewek, astagfirullah enggak. Ya mau lihat berita perang Rusia sama Ukraina tapi bawa acaranya adalah cewek Indonesia atau cewek yang terbuka auratnya. Enggak, saya enggak mau. Saya ingin hari saya lewati tanpa maksiat. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Meskipun artinya kalaupun terjerumus kita sudah maksimal, sudah berusaha. Nah, ini contoh kita menghargai waktu kita menghargai umur kita sehingga tidak ingin umur kita dilewati dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya punya target bulan Ramadan. Saya ingin khatam Quran sekian kali. Nah, silakan ditargetkan. Yang logis lah, yang logis ya. Anak muda berapa? Nah, saya punya target. Karena anak muda banyak. Kalau kita sudah tua, nanti antum sudah kalau udah nikah antum tahu banyak mau diurus. Istri mau diurus, anak-anak diurus, semakin banyak anak semakin banyak diurus, kerjaan mau diurus, kolega-kolega mau diurus, mobil-mobil mau diurus, kendaraan mau diurus, banyak mau diurus. Waktu untuk mendistribusi waktu tidak mudah. Memang mudah alhamdulillah, yang diurus tidak banyak. Karena yang diurus tidak banyak sehingga banyak waktu tidak dihargai, umur tidak dibuang-buang karena kayaknya ini sudah selesai sehingga masih banyak waktu luang yang
mau dibuang. Nah, bulan Ramadan kita rubah. Saya ingin setiap waktu saya bermanfaat. Maka saya punya target. Target saya tidak bermaksiat. Target kedua, saya ingin khatam Quran. Berapa kali terserah, 2, 3 kali, oke, tidak ada masalah. Anak muda kuat. Saya ingin lagi target saya khatam tafsir juz amma misalnya. Tafsir juz amma saya harus khatam dari awal sampai akhir. Baca dengan paham, bukan baca sekedar baca, enggak, baca dan paham. Baca dengan menghayati agar iman saya tergerak. Kita target sekarang bukan sekedar baca wawasan, tidak. Kita ingin bacaan iman yang meningkatkan iman kita. Kalau wawasan semua orang bisa. Baca-baca tapi tidak ada masuk dalam iman. Kita niatkan saya baca tafsir agar iman saya bertambah, ketakwaan saya kepada Allah bertambah, ketakutan saya kepada azab Allah bertambah, semangat saya beribadah bertambah. Target khatam 3 kali, baca juz amma. Target lagi saya baca terjemah Quran dari awal sampai akhir 1 kali saja. Itu waktu sudah banyak yang tersita sehingga kita terjebak dengan program-program yang membuat waktu kita bermanfaat. Coba dicoba aja nanti remaja-remaja sekalian. Ya, jangan lupa sisakan waktu untuk berbakti sama orang tua. Saya ingin berbakti sama orang tua Ramadan ini. Saya ingin melakukan sesuatu yang bernilai bagi orang tua saya. Misalnya, ya, yang mau nikah punya target. Pokoknya saya habis Ramadan saya mau nikah ya misalnya. Pokoknya berusaha coba latih diri, memplanningkan kegiatan dan berusaha harus pintar ketika memplanningkan sampai target atau tidak. Jangan juga planning ketinggian, angan-angan tapi ternyata tidak bisa mencapai target. Itu membuat kita kecewa dan akhirnya kita malas. Tabiat manusia kalau dia berhasil pada satu plan yang satu, dia akan berpindah pada plan yang kedua dan itu membuat dia semakin semangat. Karena target dia berhasil, target pertama berhasil. Dia masuk pada target kedua berhasil. Tapi kalau dia terlalu banyak target, amburadul, atau target tidak sesuai dengan yang dia impikan, ini membuat dia malas, membuat dia futur, membuat dia akhirnya mundur. Ya. Mungkin ini saja para remaja sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit yang saya sampaikan untuk mengingatkan bahwasanya antum semua sedang dalam kondisi nikmat yang Allah berikan. Yang pingin hafal Quran di masa muda sangat kuat. Kalau kita udah tua-tua mau hafal Quran susah. Yang hafal hadis-hadis saatnya. Yang mau pandai dalam bidang dunia saatnya. Ya. Planning untuk menyenangkan orang tua saatnya di masa muda kita mulai. Saya ingin bahagian orang tua. Saya ingin bangun rumah buat orang tua saya nanti. Gimana caranya? Pikir. Saya ingin membelikan kendaraan buat orang tua saya misalnya ya. Jadi masih muda sudah dipikir, semangat. Sehingga kita hidup ini punya aura semangat ya, ke depannya. Yang itu semua orientasinya adalah akhirat. Sudah saatnya kita tinggalkan kebiasaan kita, buang-buang umur, kebiasaan kita bermaksiat, kebiasaan kita ngalor ngidul ke teman-teman, enggak ada kerjaannya. Kita banyak teman yang kalau teman kita pada ngalor ngidul, kita juga akan ngalor ngidul. Hati-hati, komunitas kita harus pilih-pilih, tidak sembarang agar kita sebagaimana yang disebut dalam hadis, innallaha la ya'jabu min syabin laisat lahu sabwah. Allah kagum dengan seorang muda yang tidak bermaksiat, yang tidak nakal. Ya, padahal dia anak muda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja mungkin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah telah selesai pematerian oleh guru kita, Pak Ustadz Dr. Firanda Mirja Hafizahullah. Menarik banget ya materinya, pas banget nih buat kita yang masih ada di usia muda. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang masuk. Silakan. Ada dari Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, bagaimana cara agar bisa taubat nasuha dari dosa? Sedangkan dalam hati sudah tidak muncul penyesalan. Padahal Ramadan sudah dekat, ingin memperbaiki diri, namun bingung dari mana Ustaz. Mohon bimbingannya. Wa jazakum. At-taubat harus menyesal ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat ya. Seorang namanya bertobat, itu dia kembali taubat dari taba, ya tubuh, tauban maksudnya kembali, raja, kembali kepada Allah, kembali dari kebiasaan dia yang buruk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syarat taubat meninggalkan dosa, kemudian an-nadam, menyesal. Dia harus mengetahui bahwasanya maksiat itu adalah hal yang menyakitkan hati. Maksiat ini dampaknya besar bagi kehidupan saya di dunia maupun di akhirat, di alam barzakh. Maka dia harus mengerti tentang buruknya maksiat dan dampak buruknya maksiat tersebut ya.
sehingga dia ada penyesalan. Tapi kalau orang tidak menyesal, apa yang mau dia taubatkan? Dia tidak menyesal. Tapi saya rasa tidak, saya rasa orang mukmin pasti menyesal lah. Meskipun anak muda menyesal pernah membantah orang tua, menyesal pernah membuang umur, menyesal pernah nonton yang tidak, menyesal buang duit beli rokok, buang-buang uang, menyesal ya, menyesal. Dia harus menyesal. Kalau dia tidak menyesal, maka tidak dikatakan bertobat. Ya. Kalau dia tidak menyesal, bagaimana dia mau meninggalkan perbuatan tersebut? Sebenarnya tidak menyesal. Maka fokus kepada kamu harus menyesal. Nah, bagaimana kau menyesal? Kamu merasa ini dosa. Dosa itu buruk. Dosa itu dibenci oleh Tuhan yang menciptakan kita. Dosa ini membuat kita dampaknya buruk dalam kehidupan kita dunia, di alam barzakh, apalagi di akhirat kelak. Nah, harus kita tahu tentang buruknya dosa untuk kita sesali. Nah, baru kita bisa dikatakan bertobat. Kalau kita tidak menyesal, maka tidak dikatakan bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang kedua. Dari Abu Fikar Asraf, Ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya, apakah jika bersungguh-sungguh dalam melawan syahwat yang luar biasa terhadap lawan jenis akan mendapatkan pahala syahid Ustaz? Tafadhol Ustaz. Pahala mati syahid. Maksudnya melawan syahwat terus mati gitu. Tentunya melawan syahwat di antara bentuk perjuangan yang luar biasa. Tidaklah kita melawan musuh kita kecuali faktor eksternal itu setan dan faktor internal itu syahwat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsunya maka masuk neraka. Kemudian wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia cegah jiwanya dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga. Jadi berjuang melawan hawa nafsu itu adalah perjuangan yang mengantarkan seorang kepada surga. Dan tidaklah orang terjerumus dalam kemungkaran kecuali mengikuti hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidak lihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, jadi ngikut kemana? Nah, untuk melawan hawa nafsu, jadi dalam kita ini ada hawa, kita punya jiwa dan kita punya hawa nafsu. Jiwa ini jangan kita manjakan ya. Saya sering sampaikan misalnya, Ibnu Mas'ud berkata tentang bahayanya nyanyian, kata innal ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian memunculkan kemunafikan dalam hati. Dan itu benar. Biasanya orang kalau sudah sering nyanyi-nyanyi, musik-musikan akan terjerumus pada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Berzina, minum khamar, ngobrol sama cewek, pandangan diumbar, karena sudah ada kemunafikan dalam hati sehingga membuat jiwanya suka dengan maksiat. Kenapa? Karena dia manjakan jiwanya. Oleh karenanya terkadang kita mungkin bisa menundukkan pandangan, kita bisa tidak minum khamar, kita tidak bisa berzina, tapi ketika kita manjakan hati kita, jiwa kita, pada satu sisi berleha-leha nyanyi, kemudian kita lupa baca Al-Quran, kemudian nyanyi melulu, jiwa kita terbiasa dimanjakan. Ketika biasa dimanjakan, dia akhirnya menjalar kepada maksiat-maksiat yang lain. Nah, kita jangan biasakan manjakan jiwa. Sejak awal kita selalu bisa mengalahkan jiwa kita. Jiwa kita mau ini kita lawan, enggak. Sehingga nanti ketika dia ngajak kita pada yang lain, syahwat ngajak lain, kita bilang enggak. Kenapa? Kita sudah sering berhasil. Enggak, nyanyi enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau jiwa saya rusak, akhirnya timbul kecintaan kepada kemaksiatan. Dimulai dengan nyanyian dan musik-musikan. Akhirnya menjalar kepada kemaksiatan yang lain. Berdoa kepada Allah, wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah aku benci kepada kemaksiatan, kekufuran dan kefasikan. Biar kita benci dengan maksiat. Tapi kalau kita manjakan jiwa kita mudah terjerumus ya. Oleh karenanya benar berjuang melawan kemaksiatan adalah suatu perjuangan ya. Boleh yang jihad mungkin boleh dibilang jihad ya. Siapa yang mampu menang dalam pertempuran tersebut, menundukkan hawa nafsunya, kalah. Hawa nafsunya pingin dia nonton, dia bilang enggak. Hawa nafsunya pingin dia goda cewek lain, dia bilang enggak. Ya. Dia sering mengalahkan hawa nafsunya, maka dia akan masuk surga. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada Rabbnya dan dia mencegah jiwanya dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian
Izinkan saya untuk membacakan pertanyaan ketiga. Dari Ummu Sarah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah istighfar doa kepada orang tua juga sampai pada kakek nenek kita atau hanya kepada orang tua saja? Bagaimanakah caranya jika kita ingin mendoakan nenek karena sedari kecil merawat kita? Jazakallahu khairan. Tinggal kita berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Dan kedua orang tuaku itu maksudnya ayah dan ibu yang kita berasal dari percampuran antara air maninya dan sel ovum air mani ayah dan sel ovum ibu. Makanya dua orang tua ini memiliki keistimewaan ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, dalam beberapa ayat ya. Intinya ketika kita berdoa Rabbi ghufirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tua. Maksudnya orang tua yang langsung, yang orang tua kandung, yang kita berasal dari jasad kita berasal dari bagian dari tubuh mereka. Kalau kita ingin mendoakan ini, tinggal kita doakan, ya Allah, Allahumma ghafirli jaddati, ya Allah ampunilah nenekku yang telah merawatku, yang sayang kepada aku, dan kita berdoa kepada siapa saja terserah. Kalau kita sebut lebih spesifik lebih baik ya. Kita punya teman-teman yang punya jasa dalam kehidupan kita, kita sebutkan dalam doa kita. Yang jasa dia membuat kita lebih sukses, lebih takwa kepada Allah, jangan lupakan. Meskipun dia sudah meninggal, apalagi dia masih hidup, doain mereka. Ya Allah, berbuat baik. Allahumma ahsin ilayya, ahsin ilaihim kama ahsanu ilayya. Allah berbuat baiklah kepada mereka sebagaimana mereka telah berbuat baik kepadaku. Allahumma ahsin ila man ahsana ilayya. Ya Allah berbuat baiklah kepada yang telah berbuat baik kepadaku. Kita sebut ya Allah berbuat kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Imam Ahmad mengatakan sittatun ad'u lahum fis sahar. 6 orang yang aku selalu doakan mereka dalam waktu sahur. Imam Ahmad milih waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk 6 orang tersebut. 6 orang tersebut orang yang berjasa dalam kehidupannya. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i karena gurunya yang telah merubah kehidupannya menjadi lebih takwa. Kita punya teman-teman, punya kawan-kawan, orang-orang yang dekat dengan kita yang punya jasa dalam kehidupan kita, kita doakan. Di antaranya adalah nenek kita yang merawat, yang lupa doain nenek kita. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan dulu ya sesi tanya jawab kita pada hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Dr. Firanda Anif Jahadullah Ta'ala yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu sama kita pada pagi hari ini. Baik. Demikian, kalau gitu saya mundur diri dari kawan. Ada sesi apa lagi? Nah, Ustaz. Saya cukup ya? Tidak ada, Ustaz. Oke. Demikian saja kepada rekan-rekan sekalian, kepada para panitia, kepada para remaja, kepada Ustaz Afifi dan yang lainnya. Sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.